manajemen kepo dalam perawatan diabetes mellitus tipe 2. Sebelum itu, mari kita bahas dulu, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang temuan umumnya adalah kadar gula darah meningkat, yang dikenal dengan hiperglikemia. Hiperglikemia berat menimbulkan gejala seperti poliuria, polidipsia, polifagia, yang nantinya kita akan bahas lagi ke tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejala dari diabetes mellitus, yaitu ada poliuria, sering buang air kecil, polidipsia, sering merasa haus, polifagia, sering merasa cepat lapar, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, merasa kelelahan, gangguan penglihatan, dan rentan terhadap infeksi. Organisasi International Diabetes Federation memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia mengalami diabetes pada tahun 2019. Sedangkan prevalensi diabetes di Indonesia diperkirakan sebanyak 10,7 juta penderita dengan urutan ke-7 dari 10 negara penyandang diabetes mellitus terbanyak di dunia. Dan hanya 50% kasus diabetes di Indonesia dapat terdiagnosis dan lainnya tidak terdiagnosis. Diabetes mellitus juga disebut dengan silent killer, sebab penyakit ini menyerang ke seluruh organ tubuh sehingga menimbulkan banyak keluhan. Jika penyakit ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan banyak komplikasi. Nah, untuk itu diperlukan upaya untuk menangani diabetes mellitus seperti manajemen kepo. Manajemen kepo merupakan pengelolaan atau pengaturan yang membantu masyarakat untuk mengendalikan penyakit diabetes mellitus. Nah, manajemen ini dikatakan efektif untuk mengendalikan diabetes mellitus. Kepo, K untuk kontrol gula darah, E untuk edukasi diabetes mellitus, P untuk pola makan atau diet, O untuk olahraga. Kontrol gula darah dapat dilakukan dengan pemeriksaan gula darah berkala yang dilakukan dengan menggunakan glukometer oleh penyandang sendiri atau dibantu oleh keluarga. Nah, pemeriksaan gula darah ini dapat membantu penderita untuk mengontrol kadar gula darahnya sehingga membantu mengurangi angka kematian. Edukasi diabetes mellitus. Edukasi perlu diberikan sebab umumnya diabetes mellitus itu terjadi karena pola gaya hidup yang tidak sehat. Tujuan pendidikan kesehatan pertama-tama untuk meningkatkan pengetahuan tentang diabetes mellitus. Meningkatnya pengetahuan dapat dilihat dengan perubahan gaya hidup dan sikap pada akhirnya membentuk perubahan perilaku pada masyarakat, sehingga kualitas hidup pasien diabetes mellitus akan meningkat. Selanjutnya, untuk pola makan atau diet, perlu diperhatikan 3J, yaitu jadwal, jumlah, jenis. Dan yang terakhir adalah olahraga. Penanganan diabetes mellitus dapat dilakukan secara optimal melalui pengetahuan pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas fisik, terutama dengan olahraga. Olahraga dapat dilakukan dengan senam atau hanya sekedar aktivitas ringan. Selain itu, perawatan kaki juga diperlukan untuk menghindari komplikasi. Penyandang diabetes memiliki kepatuhan yang rendah dalam menjalankan pemantauan kadar gula darah. Dengan itu, dibutuhkan edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan penyandang diabetes mellitus dengan bantuan dukungan dari keluarga agar terciptanya keberhasilan terapi pengobatan penyandang diabetes mellitus. Keberadaan keluarga menjadi hal penting terutama untuk mendampingi keluarga serta berperan aktif dalam membantu pasien untuk manajemen diabetes. Nah, peran keluarga dalam manajemen diabetes diharapkan akan mampu memberikan dampak yang baik karena keluarga sebagai orang terdekat pasien akan membantu sebagai support system yang baik. Meningkatnya peran keluarga juga mampu memotivasi pasien untuk melaksanakan manajemen diabetes yang tepat dan berkelanjutan. Untuk itu, peran dukungan dari keluarga sangat membantu pasien dalam menjalankan manajemen kepo. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.